Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan termasuk 3 pulau terbesar di dunia. Luas keseluruhan Pulau Borneo adalah 736.000 km persegi. Bangsa asing sudah berhubungan lama di Pulau Borneo ini sejak abad ke-1 Masehi. Berdasarkan peninggalan-peninggalan sejarah yang sempat ditemukan, bahwa artefak yang paling tua ditemukan di Pulau Borneo ini, yaitu artefak dari Kerajaan Kutai di masa abad ke-4 Masehi yang beraliran Hindu. Pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mulai dikenal di sepanjang pesisir barat Pulau Borneo ini. Dan pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Majapahit mulai dikenal hampir di seluruh pulau. Awal abad ke-16, orang-orang dari benua Eropa mulai berdatangan ke Pulau Borneo. Mengikuti catatan dari orang Eropa, disebutkan bahwa orang yang pertama kali mendatangi pulau ini bernama Ludovico Pertana pada tahun 1507 Masehi. Dilanjutkan oleh orang Portugis yaitu Laurent Gomes pada tahun 1518. Disusul lagi oleh negara Spanyol yang dipimpin Ferdinand Magellan pada tahun 1519 dalam perjalanannya mengelilingi dunia. Dari orang-orang Eropa inilah Pulau Borneo dikenal, yaitu sejak abad ke-15 Masehi. Namun Borneo itu berasal dari pohon borneol yang mengandung terpitin. Terpitin ini merupakan bahan untuk antiseptik yang berasal dari kayu kamper. Sedangkan kayu kamper adalah kayu yang banyak tumbuh di pulau ini. Lalu, para pedagang di Eropa mulai menyebutnya dengan pulau penghasil borneol atau Pulau Borneo. Masih ada salah satu alasan lagi kenapa mereka menyebut pulau ini sebagai Pulau Borneo, yaitu sebutan orang-orang asing kepada Kerajaan Brunei, yang pada saat itu Kerajaan Brunei merupakan kerajaan terbesar di pulau saat itu. Sehingga orang-orang berkunjung ke pulau ini akan singgah ke Kerajaan Brunei. Kerajaan Brunei pun menjadi ikon di pulau ini. Kemudian diplatkan oleh lidah orang-orang Eropa menjadi Borneo dan dipakai hingga masa kolonial Belanda. Pada tanggal 7 Juli 1607, kelompok ekspedisi Belanda tiba di Banjarmasin. Tetapi seluruh anak buah kapal mereka dibunuh oleh penduduk setempat karena sebagai balasan atas perampasan oleh anggota VOC terhadap 2 kapal Banjar yang berlabuh di Banten pada tahun 1595 kala itu. Setelah itu, di tahun 1612, pada masa Sultan Musta'im Billah, Belanda datang lagi untuk menghukum Kesultanan Banjarmasin atas insiden pada tahun 1607 lalu. Mereka menembak hancur Banjar Lama di Queen, sehingga ibu kota Banjarmasin dipindahkan ke Martapura. Belanda melakukan 2 perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis pertama antara orang Eropa dengan penduduk Pulau Borneo
yang dilakukan pada tahun 1609, yaitu perjanjian perdagangan antara perusahaan Belanda dengan Raja Penembahan Sambas. Lalu, perjanjian kedua dengan Kerajaan Pulau Borneo ini yaitu Kesultanan Banjarmasin yang ditandatangani pada tanggal 4 September tahun 1635 di masa Sultan Inayatullah. Setelah beberapa tahun berlalu, Sultan di Pulau Borneo berganti-ganti, sehingga pada masa Kesultanan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan pulau ini ke VOC Belanda. Kesultanan Banjar sendiri dengan wilayahnya yang tersisa menjadi daerah protektorat VOC Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan asisten presiden di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur yang sekarang adalah Provinsi Kalimantan Timur. Belanda menguasai Kalimantan Timur hingga takluk pada Jepang tahun 1941. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang, Kalimantan termasuk daerah yang pertama kali diduduki tentara Jepang. Kota pertama yang dikuasai Jepang adalah kota Minyak Tarakan. Setelah itu, Jepang menguasai kota Balikpapan, dan akhirnya Jepang berhasil memasuki Samarinda pada 3 Februari 1942. Awalnya, kedatangan mereka dianggap positif oleh penduduk setempat. Mereka mengira tentara-tentara itu adalah tentara pembebasan yang memerdekakan Indonesia dari Belanda. Padahal itu hanya kebohongan Jepang melalui radio di Tokyo waktu itu mendekati tahun 1943. Beberapa tahun sebelum hari proklamasi, Jepang menjadi merajalela. Jepang melarang pengibaran bendera merah putih dan juga lagu Indonesia Raya. Jepang juga menjadi keras terhadap penduduk pulau tersebut, sehingga terjadilah perlawanan dan perperangan yang akhirnya berujung Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Itulah beberapa tragedi yang terjadi di masa lalu dan cerita tentang asal-usul Pulau Borneo. Jadi, Pulau Kalimantan dikenal sebagai Pulau Borneo karena adanya pohon Borneo yang tumbuh di mana-mana, dan juga dikarenakan Kerajaan Brunei yang cara penyebutannya diubah oleh orang-orang dari Eropa karena menyesuaikan dengan lidah mereka.